Malam menutupi savana Afrika seperti selimut tebal yang penuh rahasia. Angin membawa suara-suara samar, desir rumput kering, langkah kaki di kejauhan, dan tawa yang tajam, mengiris udara seperti pisau kecil di tengah sunyi. Bagi banyak makhluk, suara itu adalah tanda bahaya. Tapi siapa pemilik tawa itu? Seekor pengecut yang menunggu sisa, atau seorang pemburu yang sedang menertawakan salah paham manusia selama berabad-abad? Ini adalah kisah tentang hiena, sosok yang telah lama dipandang sebelah mata, namun menyimpan dunia sosial yang kompleks dan kekuatan yang mengejutkan. Dalam kebudayaan populer, hiena lebih sering menjadi simbol pengkhianatan, kelicikan, atau pengecut. Dari cerita rakyat Afrika hingga film-film Hollywood, mereka digambarkan sebagai makhluk murahan yang hidup dari sisa-sisa bayangan dari singa yang agung. Namun seperti bayangan, apa yang kita lihat dari luar tidak selalu mencerminkan kedalaman dari apa yang sebenarnya. Kita terbiasa melihat hiena dari sudut sempit, si pemakan bangkai. Tapi tak banyak yang tahu bahwa di balik tawa gila mereka tersembunyi kecerdasan sosial dan kemampuan berburu yang luar biasa. Hiena adalah teka-teki yang disalahpahami, dan hari ini kita mencoba menyusunnya kembali. Menyibak lapisan mitos, menyingkap kenyataan yang jarang diangkat ke permukaan. Mungkin kita telah tertawa lebih dulu tanpa memahami apa yang sebenarnya mereka katakan. Keluarga Hyenidae terdiri dari 4 spesies. Yang pertama dan paling dikenal adalah hyena tutul, Crocuta crocuta, tokoh utama dalam kisah ini. Mereka kuat, vokal, dan memiliki struktur sosial yang mengagumkan. Lalu ada hyena coklat yang hidup di kawasan lebih kering, dengan bulu yang kusut dan perilaku yang lebih soliter. Hyena bergaris yang menyebar lebih luas hingga Asia Barat Daya, lebih pemalu dan tertutup. Dan terakhir, Aardwolf, anggota keluarga yang memutuskan untuk menjauhi kekerasan dan menjadi pemakan rayap. Dari keempatnya, hiena tutul adalah yang paling sering disalahpahami. Merekalah pemilik tawa, pemecah tulang, dan pemimpin klan besar di malam savana. Mereka hidup di wilayah terbuka yang luas, dari gurun semi kering hingga hutan sabana yang lebat. Fisik mereka mencerminkan kekuatan, tubuh kekar, leher dan rahang besar, kaki depan lebih tinggi daripada belakang, memberi mereka siluet miring yang khas. Tapi di balik bentuk tubuh yang tak simetris itu, tersembunyi efisiensi luar biasa. Mereka adalah simbol kompromi alam antara kekuatan dan kelincahan, antara ketahanan dan strategi. Bayangkan sebuah kerajaan di mana takhta selalu diwariskan ke perempuan. Di dunia hiena tutul, matriarki adalah hukum alam. Betina bukan hanya lebih besar, tapi juga lebih dominan secara sosial. Seekor pejantan, tak peduli sekuat apapun, harus tunduk pada anak betina dari ratu klan. Klan hiena bisa berisi lebih dari 80 individu. Setiap anggota mengenal satu sama lain, tahu peringkat sosial masing-masing, dan menjaga jaringan sosial ini melalui interaksi yang rumit. Sistem ini tidak demokratis. Status sosial diturunkan dari ibu ke anak, dan seekor anak betina dari betina alfa bisa secara otomatis menempati posisi tinggi. Tapi ini bukan sistem kaku. Persaingan, pembentukan aliansi, dan perubahan posisi tetap terjadi. Ini adalah politik savana. Hubungan antar individu dibangun sejak kecil. Anak-anak hiena tumbuh di den komunal, gua tempat anak-anak dari berbagai induk dibesarkan bersama. Di sana, mereka belajar bermain, bertarung, dan membaca sinyal sosial.
Di antara gurauan dan gigit-gigitan, mereka tengah menyusun posisi masa depan dalam hierarki. Yang menarik, dalam dunia hiena, dominasi bukan sekadar soal kekuatan fisik. Ini soal warisan, strategi, dan siapa yang bisa membaca situasi sosial dengan cermat. Dalam dunia mereka, kecerdikan bisa berarti kelangsungan hidup. Pejantan biasanya meninggalkan klan asal saat remaja dan berusaha bergabung ke klan lain. Proses ini tidak mudah. Mereka harus bersabar, menunjukkan kerendahan hati, dan beradaptasi dengan sistem sosial baru. Mereka bisa menunggu berbulan-bulan hingga diterima penuh oleh betina-betina klan. Migrasi ini adalah ujian tersendiri dalam sistem sosial hiena. Sebuah bentuk seleksi yang tidak hanya mengandalkan otot, tapi juga ketahanan mental dan sosial. Kemampuan sosial yang kompleks biasanya berjalan beriringan dengan kecerdasan. Dan hiena adalah contoh nyata dari korelasi ini. Mereka bukan hanya hewan sosial, tapi juga pemikir yang tangguh. Penelitian menunjukkan bahwa hiena mampu menyelesaikan puzzle mekanik untuk mendapatkan makanan, bahkan lebih cepat dari simpanse dalam beberapa uji coba. Mereka mampu memahami hubungan sebab akibat, membaca situasi, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang terbatas. Mereka juga memiliki memori sosial yang kuat. Seekor hiena bisa mengenali suara individu lain, bahkan setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Ini penting dalam struktur klan yang besar dan dinamis, di mana kemampuan mengenali teman dan pesaing adalah kunci bertahan hidup. Kecerdasan mereka tidak hanya muncul dalam eksperimen laboratorium, tapi juga dalam situasi nyata. Misalnya, mereka bisa mengatur strategi untuk memancing mangsa keluar dari semak atau mengalihkan perhatian predator lain untuk mencuri hasil buruan. Dalam dunia yang keras dan tak terampuni, kecerdikan adalah alat bertahan. Tertawa mereka telah membuat manusia merinding selama ribuan tahun. Tapi bagi hyena, suara itu adalah bahasa. Bukan tawa kegembiraan, melainkan sinyal kegelisahan, frustrasi, atau penyerahan. Suara tawa digunakan ketika mereka diserang, merasa terintimidasi, atau saat berkonflik dengan sesama klan. Itu cara mereka berkata, "Aku tahu kau lebih kuat, aku menyerah." Selain tertawa, hiena juga berkomunikasi dengan suara lengking, geraman, hingga perut yang mengeluarkan suara misterius yang disebut whoop, panggilan jarak jauh untuk mengumpulkan klan. Bau juga menjadi bagian penting dari komunikasi. Mereka menandai wilayah dengan cairan dari kelenjar anal, dan setiap klan punya bau khasnya sendiri. Komunikasi ini menjadi tulang punggung kehidupan sosial. Dalam bentangan savana yang luas, hiena tetap bisa saling terhubung, mengkoordinasi gerakan, dan menavigasi dunia yang penuh bahaya. Suara dan bau menggantikan sinyal visual menjadi bahasa malam yang tak terdengar manusia. Frekuensi tawa juga bisa mencerminkan status sosial. Individu dengan peringkat rendah cenderung tertawa lebih sering dan dengan pola yang berbeda saat berada di situasi stres. Anak-anak belajar memahami nuansa suara ini sejak kecil. Dari ibunya, dari sesama saudara, dari kehidupan sehari-hari di klan. Bahasa ini bukan diwariskan lewat gen, tapi lewat interaksi. Seperti kita belajar berbicara, hiena belajar membaca dunia dari suara dan bau. Salah satu mitos terbesar tentang hiena adalah bahwa mereka tidak berburu. Tapi kenyataannya, 60 hingga 80% makanan hiena tutul berasal dari hasil buruan mereka sendiri. Mereka pemburu yang tangguh. Strategi berburu kolektif memungkinkan mereka menjatuhkan mangsa sebesar zebra atau GNU. Mereka tak secepat citah, tapi mereka adalah maratoner padang rumput, mengejar hingga mangsa lelah. Gigitan hiena
adalah salah satu yang paling kuat di antara mamalia darat. Mereka bisa menghancurkan tulang tebal dan mengakses sumsum, sumber nutrisi tinggi yang sering tak tersentuh predator lain. Mereka juga fleksibel dalam strategi, berburu sendirian untuk mangsa kecil seperti burung dan reptil, atau bekerja sama untuk menjatuhkan mangsa besar. Naluri adaptif ini membuat mereka bertahan di lingkungan yang keras dan berubah-ubah. Dan ya, mereka juga memakan bangkai. Tapi justru karena kemampuan ini, mereka menjadi pembersih alam yang tak ternilai. Di alam liar, tak ada yang sia-sia. Bahkan sisa daging adalah bagian dari siklus hidup. Hiena adalah hewan yang menolak dibatasi oleh satu peran. Mereka bukan hanya pemburu atau pemakan bangkai, tetapi arsitek kelangsungan hidup, menggunakan berbagai strategi demi mempertahankan hidup di alam yang tak mengenal ampun. Di alam liar, konflik seringkali tak bisa dihindari. Antara hiena dan singa, persaingan adalah bagian dari hidup. Keduanya memperebutkan mangsa yang sama. Dalam banyak kasus, singa memang lebih besar dan lebih kuat, tapi hiena memiliki keunggulan dalam jumlah dan koordinasi. Kadang, singa merebut hasil buruan hiena. Tapi di lain waktu, kawanan hiena bisa mengusir singa betina yang sedang sendirian. Ini bukan kisah hitam putih tentang siapa yang lebih unggul, tapi gambaran ekosistem yang dinamis dan penuh ketegangan. Dalam bentrokan ini, tak jarang terjadi kematian. Anak-anak hiena bisa dibunuh singa, dan sebaliknya, hiena bisa mengejar singa muda hingga tewas. Kekuasaan di padang rumput selalu bergeser, bergantung pada kondisi dan strategi. Namun dalam konflik itu, ada keseimbangan. Seperti dua kekuatan alam yang saling menahan, mereka menciptakan titik tengah ekologis. Di tengah permusuhan, keduanya saling menjaga batas, saling mengatur, dan memelihara dinamika alam liar. Di luar reputasinya, hiena memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem tetap sehat. Mereka membersihkan bangkai yang bisa menjadi sumber penyakit. Mereka memangsa individu yang lemah atau sakit, menjaga populasi mangsa tetap seimbang. Dalam banyak kasus, hiena lebih peka terhadap perubahan lingkungan daripada spesies lain. Penurunan jumlah mereka bisa menjadi tanda awal dari ketidakseimbangan ekosistem. Mereka adalah penyapu jalan alam, pemungut sisa yang menyelamatkan. Tapi mereka juga adalah pemburu, pemimpin klan, dan bagian penting dari simfoni alam liar. Hiena juga memiliki peran dalam siklus nutrisi. Dengan memecah tulang dan mengonsumsi bagian tubuh yang tak disentuh predator lain, mereka mempercepat proses pengembalian unsur hara ke tanah. Dalam bahasa ekologi, mereka adalah pengurai berdarah panas. Sayangnya, ketidaktahuan manusia membuat mereka sering diburu atau dijebak. Di beberapa daerah, hiena dibunuh karena dianggap hama atau pembawa kutukan. Padahal, ketika mereka hilang, kita kehilangan salah satu alat paling efisien dalam membersihkan lanskap. Konservasi hyena bukan hanya soal menyelamatkan satu spesies, tapi menjaga struktur alam yang lebih luas. Upaya perlindungan mereka, dari edukasi masyarakat, pelestarian habitat, hingga riset, adalah investasi jangka panjang bagi keseimbangan bumi. Kita telah lama melihat hiena sebagai makhluk bayangan, yang tertawa dalam gelap, yang makan dari tangan predator lain, yang tidak memiliki kehormatan sendiri. Tapi kisah sebenarnya lebih kaya dari itu. Hiena adalah pemimpin dalam kerumunan, pemburu di antara jerat malam, dan penyintas dalam sistem sosial yang rumit. Mereka adalah makhluk dengan identitas sendiri,
bukan sekadar pelengkap cerita binatang besar lainnya. Mungkin saat tawa mereka terdengar lagi di savana yang sunyi, kita bisa mendengarnya bukan sebagai ejekan, tapi sebagai panggilan untuk melihat lebih dalam, lebih adil, dan lebih penuh rasa hormat. Karena di dunia yang penuh kebisingan, suara tawa kadang menjadi cermin dari kebenaran yang tak terucap. Tawa hiena bukan tertawaan lelucon, tapi gema dari kecerdikan, kekuatan, dan adaptasi yang luar biasa. Sebab di dunia yang gelap, bahkan tawa bisa menjadi bentuk kebenaran.